Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum wa jami'an. Perkenalkan, Ana Dela Oktaviani dengan nomor NIM 246202029. Ana berasal dari Stai Arisala, Sumatera Barat. Video ini dibuat berdasarkan kebutuhan tugas UAS komputer bisnis yang dipimpin oleh Ustadz Fahmi. Di sini Ana akan membuat tutorial menggunakan Excel. Nah, di antaranya kita akan bikin dimulai dari daftar presensi kehadiran mahasiswa, mungkin format penilaiannya, terus ada RAB juga sampai dengan cara memakai rumus, dan nanti kita yang terakhir bikin grafik. Oke, kita mulai seperti biasa. Teman-teman harus punya aplikasinya dulu. Terus kita masuk ke Excel, kita buka. Nah, setelah itu kita pilih blank dokumen. Nah, kita ambil tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini. Kita kira-kira dulu di sini nih ada berapa kolom. Kita bisa menggunakan fitur otomatis. Sebelumnya kita bikin dulu judulnya seperti yang terlihat, teman-teman. Di sini kolomnya terdiri dari nomor, NIM, nama mahasiswa, terus tanggal-tanggal kehadiran sampai total hadir. Nah, segitu ya kolomnya, teman-teman. Habis itu kita bisa isi dengan nomor NIM-nya dulu, terus namanya. Nah, di sini aku singkat H itu untuk hadir, sakit itu S, alfa itu A, dan segitulah kira-kira, teman-teman. Nah, nanti kita masukin rumus seperti yang terlihat. Teman-teman dapat perhatikan rumusnya di sini. Nanti secara otomatis karena ini Excelnya udah setting otomatis, jadi rumus yang di atas keangkut ke bawah. Jadi teman-teman perhatikan aja, di situ ada rumusnya. Nah, kita lakuin secara berulang. Sepertinya cukup. Habis itu kita bikin judulnya daftar kehadiran, kita Ctrl S biar nggak hilang ini, teman-teman. Habis itu kita masuk ke fitur freeze panes supaya baris judul tetap kelihatan terus, biar nanti ketika kita scroll dia nggak hilang. Kita lanjut ke yang berikutnya, ke penilaian format penilaian mahasiswa. Seperti biasa, seperti tadi kita bikin dulu, kita gunakan tabel yang setelah disediakan oleh Excel secara otomatis. Kita bikin judulnya dulu. Di sini kolomnya sedikit mirip, ada nomor, NIM, nama mahasiswa, terus ada kolom tugas, UTS, UAS, nilai akhir, dan grade. Nah, kita bikin juga judulnya. Oke. Nah, setelah itu kita rapiin dulu, teman-teman. Sekira menurut teman-teman udah rapi, kita isi. Nah, di sini aku baru keinget kalau misalnya tugas itu bobot nilainya 30%, UTS itu 30%, dan UAS itu 40%. Itu sedikit typo, nanti aku benerin. Nah, itu udah aku benerin. Sekarang kita masukin ke rumus. Jadi yang tugas kita kaliin juga ke persentasenya. Teman-teman perhatikan aja rumusnya, begitupun dengan yang UTS dan UAS. Nah, perhatikan baik-baik rumusnya di situ secara jelas, ada rumusnya, saling dikalikan aja. Nah, tutup kurung, kita enter. Kita kasih tanda dolar supaya dia nggak gerak-gerak gitu ya, teman-teman. Kalau Excel ini rumusnya itu gitu. Oke, kita lanjut ke sheet yang berikutnya, yaitu RAB. Seperti biasa kita bikin judulnya dulu, dan kolomnya kita kira-kira di RAB ini aku bikin kolomnya itu ada nomor, uraian kegiatan atau barang, volume, satuan, harga satuan, dan jumlah. Nah, nanti jumlahnya itu dihitung otomatis dari volume dikali harga satuan. Nah, di baris paling bawah nanti aku tambahin baris total buat menjumlahkan semua pengeluarannya. Teman-teman perhatiin aja. Nah, aku tambahin, aku isi. Karena itu rumusnya secara otomatis udah aku setting di pengaturan Excel, jadi rumusnya secara otomatis juga ikut ke bawah.
Teman-teman perhatikan. Nah, kita tambahin jumlah keseluruhannya di sini dengan menggunakan sum. Oke, kita lanjut. Cara menggunakan rumus, kita kontrol C aja dari daftar penilaian mahasiswa, terus kita kontrol V lagi di set yang berikutnya ini, di set keempat ini. Habis itu kita tambahin dulu data-datanya biar agak banyak. Setelah banyak data-datanya, mungkin kita udah bisa buat menggunakan rumus sum. Nah, habis itu kita gunakan rumus average. Habis itu average itu adalah nilai tengah, sum itu total keseluruhan. Terus kita lanjut ke max. Max itu adalah nilai tertinggi. Kita rapiin dulu. Habis itu kita masuk ke min, nilai terendah. Habis itu ke IF. Teman-teman perhatikan aja rumusnya terlihat jelas di situ, tapi perhatikan setiap laptop itu beda-beda antara koma yang biasa dengan koma titik 2, karena di laptopku pakai koma titik 2. Kita rapiin dulu teman-teman. Setelah rapi, kita kasih nama. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu membuat grafik atau diagram. Di sini aku mau pakai grafik batang. Jadi kita visualisasikan datanya biar grafiknya gampang dibaca. Yang pertama itu kita blok nama mahasiswa, tekan kontrol, terus blok nilai akhir. Kita masuk ke insert. Habis itu pilih kolom chart. Setelah itu grafiknya muncul. Nah, kita kasih judul di situ. Kita pilih-pilih. Kita bisa memilih di sini teman-teman atur warnanya, jenis tipenya. Sekarang udah lebih mudah, nggak kayak dulu. Nah, sesuaikan aja. Nah, aku suka yang ini. Nah, setelah itu kita ganti sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Aku suka yang ini. Kita bisa ganti judulnya teman-teman. Kita ganti judul. Nah, itu sekian 5 hal yang bisa kita praktikkan di Excel, dari presensi sampai dengan grafik. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.